yang saya sampaikan sebelumnya begitu ya, bahwa pertanyaannya adalah berkaitan dengan proyeksi untuk pasar keuangan domestik ya, di tengah sekali lagi wait and see masih tampak berlangsung begitu untuk melihat nanti seperti apa kebijakan dari bank-bank sentral dunia, kapan cut rate ini akan dimulai begitu. Nah, proyeksi Anda seperti apa untuk pasar keuangan kita? Nah, jadi kalau untuk nilai tukar, selama bunga Amerika belum turun, maka dolarnya cenderung akan menguat, sehingga mata uang lain akan melemah. Atau ya kalau mau menguat pun susah, termasuk juga rupiah. Jadi rupiah selama bunga Amerika belum turun, atau ada pernyataan yang sangat jelas dari bank sentral, oke dia akan cut bunga bulan sekian. Menurut saya nilai tukar akan berada di level yang sama seperti sekarang, mungkin dengan sedikit pelemahan seperti itu. Jadi oleh sebab itu juga BI cenderung juga tidak akan menurunkan bunga. Nah, kemudian dari sisi domestik kami juga melihat ya ada beberapa aspek yang tadi dikatakan seasonality ya, teknis ya. Inflasi kita tinggi. Di awal tahun ini pemerintah itu front loading, jadi penerbitan obligasinya sekaligus. Nah, itu kadang-kadang faktor-faktor seperti itu juga akan membuat nilai tukar mungkin cenderung sulit untuk menguat sih. Jadi adanya beberapa kombinasi daripada hal tersebut, saya lihat sih nilai tukar rupiah cenderung akan di level yang sekarang. Tapi apabila tren penurunan sudah 15.000 itu dimungkinkan. Oke, baik. Kalau untuk dari sisi mungkin strategi racikan portfolio sendiri seperti apa? Tadi sebelumnya Anda sempat menyebutkan begitu bahwa sudah mulai mengkoleksi SBN begitu di kondisi saat ini, sembari menanti ya, ketika nanti suku bunga sudah mulai diturunkan, harga obligasi akan naik begitu harapannya. Nah, tapi mungkin secara keseluruhan untuk racikan portfolio sendiri seperti apa Pak Rudianto? Ya, jadi kalau untuk reksadana fixed income, kami ada fixed income yang obligasi pemerintah semua. Kami cenderung membeli yang durasinya lebih panjang. Kemudian ada reksadana fixed income yang kombinasi obligasi pemerintah dan corporate. Nah, kalau yang kombinasi seperti itu, kami bobot obligasi pemerintahnya kami maksimalkan. Nah, jadi selain membeli yang lebih panjang, kami juga memaksimalkan komposisi dengan cara bobot misalnya obligasi pemerintah korporasi yang tadinya 40-40% gitu. Nah, yang pemerintahnya mungkin kita bisa tingkatkan 50-60%. Nah, itu dari sisi reksadana fixed income. Kalau reksadana saham, kami melihat tren penurunan suku bunga ini hanya satu dari sekian banyak sentimen yang mempengaruhi harga saham. Nah, untuk itu kami terus terang penurunan suku bunga ini tidak menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan saham. Kami lebih melihat ke fundamental dan valuasinya. Seperti itu, Oke, Bu. baik. Dari Pak Kavi sendiri mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin berkaitan dengan kondisi Anda saat ini dan juga mungkin strategi yang bisa dilakukan begitu ya dalam kondisi saat ini Pak Kavi? Kami sependapat dengan yang disampaikan Pak Rudi bahwasanya untuk rupiah memang masih akan relatif tertekan ya kondisinya, dan untuk kembali ke level 15.000 itu mungkin nanti juga akan menunggu sinyal penurunan baik the Fed rate maupun BI rate. Adapun untuk saham sendiri kami melihatnya juga itu memang akan sangat tergantung dari kondisi fundamental dan juga pasar kita seperti apa. Khususnya kalau dilihat sekarang yang sedang leading memang FMCG ya, karena untuk seasonality Lebaran itu memang akan banyak saham-saham yang bersifat F&B maupun dari sektor consumer. Demikian, Mbak. Oke, tapi kalau kita lihat untuk pergerakan di pasar saham sendiri di pekan lalu kan sebetulnya juga sempat menyentuh rekor all time high-nya ya begitu ya. Cukup optimis begitu di level 7.400-an, tapi di pekan ini sudah mulai kembali lagi ke 7.300-an. Nah, tapi di tengah memang sekali lagi ya sentimen utamanya masih berkaitan dengan kebijakan suku bunga begitu ya. Rentang pergerakan indeks harga saham gabungan kita menurut Anda proyeksinya begitu di tengah fase kita penantian begitu untuk cut rate ini sendiri seperti apa? Baik, Pak Rudianto terlebih dahulu. Ya, jadi kalau di bulan Februari lalu, saya lihat itu karena laporan keuangan, terutama dari perbankan yang sangat luar biasa ya. Jadi semuanya mencetak laba all time high. Labanya Bank BRI kalau nggak salah bahkan sampai 60 triliun lebih. Mungkin sudah tidak kalah dengan bank-bank regional kalau kemampuan mencetak labanya begitu tinggi. Nah, kemudian di bulan Maret kenaikan ini berlangsung karena sentimen dividen jumbo. Jadi setelah laporan keuangan tinggi kan bank bagi dividen. Memang menjelang pembagian dividen itu harga saham cenderung akan naik, apalagi kalau dividen yieldnya tinggi.
Nah, setelah itu biasanya sentimen agak berkurang karena di laporan keuangan sudah lewat, dividen juga sudah lewat. Nah, itu akan kembali ke sentimen-sentimen yang mempengaruhi market. Nah, saat ini memang belum ada satu atau dua berita yang menjadi perhatian. Misalnya kayak dua tahun lalu, oh komoditi tinggi, jadi ada story-nya gitu. Nah, 2024 ini story-nya sepertinya belum terlalu Mhm, jelas nih. mhm. Kita cuman ya mungkin di antara sekian banyak negara yang ekonominya pertumbuhannya menurun bahkan resesi, Indonesia masih tumbuh positif. Nah, jadi bermodalkan itu mungkin yang membuat dana asing masuk ke Indonesia. Tapi apakah ada satu dua berita yang spesifik sangat mendukung? Saya rasa tidak. Nah, untuk itu dari April ini karena dividen sama sama laporan keuangan sudah lewat, ya mungkin akan tergantung sentimen daripada dana asing. Nah, Oke, cuma dana asing ini kan kadang bisa masuk, bisa keluar dengan iya. cepat, sehingga saya lihat ya mungkin IHSG sih akhir tahun sih kami optimis bisa ke level 8.100 harapannya sih ya. Tapi Oke. kalau untuk satu dua bulan ini mungkin cenderung akan volatile. Oke, tapi di akhir tahun 8.100 begitu ya. Ini cukup optimis atau moderat atau seperti apa Pak Rudianto sebetulnya untuk di angka 8.100? Ya, ya perkiraannya kalau misalkan dari tahun lalu ada kenaikan sekitar 10% itu kan sudah mendekati 8 ribuan gitu. Ya, berarti Nah, cukup kenapa optimis bisa ya. Mhm. ya kami melihat itu pertumbuhan ekonomi kita positif tadi dikatakan Pak Kavi, kita Mhm, juga mhm. habis pemilu, spendingnya juga cukup besar. Oke. Nah, itu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah juga. Oke, baik. Dari Pak Kavi sendiri seperti apa proyeksinya? Apakah sama di 8.100 atau bahkan lebih tinggi lagi begitu di akhir tahun untuk proyeksi indeks harga saham gabungan kita? Ya, kami melihat optimisme terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ada rentang yang tidak jauh berbeda dari pertumbuhan ekonomi di tahun lalu ya. Dengan berbagai leading indicator maupun fundamental yang sangat solid, kami optimis perekonomian Indonesia juga masih mencatat pertumbuhan positif. Sejalan dengan hal tersebut, kami melihat untuk pasar saham juga akan seirama, artinya optimisme itu masih akan ada dan membangun attractiveness pasar Indonesia di mata investor asing. Adapun untuk pergerakannya sendiri, memang kalau Pak Rudi sangat optimis, kami mungkin akan sedikit moderat Pak di 7.900-an Oke, karena baik. kami melihat drivernya itu mungkin kalau tahun lalu itu driver dari komoditi sangat besar, sementara tahun ini kita mungkin masih akan rely on sektor consumer yang menjadi driver utamanya karena komoditi sudah melandai dan juga sudah selesai untuk high seasonnya, dan karena itu terutama dari konsumsi domestik yang sudah mulai terjaga kembali. Namun memang range-nya masih di sekitar 7.900-an.